deskripsi bisnis. Yang pertama, gambaran umum usaha. Nama usaha yang akan saya dirikan adalah Siomay Kering Spicy. Hal utama dalam usaha yaitu mencari keuntungan. Begitupun saya membuat usaha cemilan siomay kering juga untuk meraup keuntungan. Saya memilih usaha ini karena saya ingin berinovasi pada kuliner siomay dan menjadikan siomay sebagai cemilan yang bisa dimakan setiap hari, seperti di saat santai dengan keluarga dan teman. Keuntungan untuk terjun di usaha ini karena ini merupakan cemilan yang banyak digemari dan dicari masyarakat. Karena rasanya yang gurih, lezat dan juga ada rasa pedas saat memakannya. Harganya pun juga terjangkau dan mudah dibeli oleh semua orang. Yang kedua, potensi produk saat ini dan kemungkinannya di masa depan. Tidak sedikit usaha atau bisnis yang gulung tikar di tengah jalan karena tergerus perkembangan zaman. Apalagi jika konsep bisnis yang dibangun lemah dan tidak mampu bertahan dalam tingginya persaingan. Apabila usaha dikelola dengan baik, dijalani dengan konsisten dan memiliki konsep yang menarik, maka akan menjadi usaha yang akan menjanjikan di masa depan. Untuk bertahan hidup, sebuah bisnis harus mampu beradaptasi dan mampu berinovasi. Riset pasar dan juga produk harus dikembangkan agar bisnis tetap berkembang dan selalu ada hal yang baru dalam sebuah usaha. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sebuah bisnis akan berkesempatan untuk terus berkembang dan bertahan lama. Oleh karena itu, agar bisnis saya dapat berkembang dan bertahan lama di masa depan, saya melakukan inovasi di dalam bisnis saya. Biasanya, siomay dimakan bersama buah kacang, tetapi karena saya ingin berinovasi, maka saya merubahnya menjadi siomay kering yang memiliki cita rasa pedas. Yang biasanya siomay disajikan di atas piring kecil, saya akan merubah siomay dalam bentuk kemasan yang dapat dibawa kemana saja dan disimpan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, informasi peluang pasar. Walaupun usaha ini sudah banyak yang mengembangkan, tapi semua itu tidak bisa membuat saya menyerah dalam mengembangkan ide bisnis saya ini. Saya akan berusaha dan berinovasi agar usaha saya dapat bersaing di pasaran dengan produk-produk lain. Saya akan memberikan kualitas yang baik untuk para konsumen saya, dan saya juga akan mencoba menjajakan produk saya ini ke daerah sekitar saya, ke minimarket, dan saya akan mencoba untuk pasarkan secara online. Agar produk saya dapat berkembang dan bertahan di pasaran, saya akan menyesuaikan produk saya ini dengan produk-produk yang sudah ada. Kemudian saya memberikan cita rasa yang gurih dan lezat. Karena nama usaha saya Siomay Kering Spicy, spicy berasal dari bahasa Inggris yang artinya pedas. Jadi saya akan lebih menonjolkan rasa pedas di produk saya ini dan tidak lupa dengan rasa rempah-rempah lainnya, supaya produk saya ini dapat bersaing di pasaran dengan produk-produk lainnya yang sudah ada. B. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, targeting, dan positioning. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik, yaitu segmentasi geografis, yaitu masyarakat di sekitar daerah dan luar daerah. Segmentasi ekonomis, yaitu targetnya menengah dan menengah ke bawah. Segmentasi demografis, yaitu siomay kering spicy memilih segmentasi usia 12 tahun ke atas yang menyukai cita rasa pedas. B. Targeting. Siomay kering spicy ini menargetkan masyarakat luas baik dalam maupun luar daerah. Positioning. Positioning dari siomay kering spicy adalah menjadikan sebagai makanan cemilan dan ramah di kantong karena memiliki rasa gurih, lezat dan pedas sehingga menarik konsumen untuk mencobanya. Yang kedua, permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena usaha cemilan ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti. Yang ketiga, penawaran.
Bisnis siomay ini merupakan bisnis yang sudah ada dan juga banyak yang telah mengembangkan. Namun, yang mengolah menjadi siomay kering masih sedikit yang melakukan usaha ini. Keempat, analisis kelayakan pemasaran. A. Konsumen. Menawarkan produk kepada konsumen. B. Produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk yang saya jual berupa siomay yang digoreng kering dan diberi bubuk cabai yang pedas. Untuk kemasan, saya ingin menggunakan standing pouch yang berukuran sedang dan nantinya akan saya beri desain yang menarik minat konsumen. C. Harga. Siomay kering ini nantinya akan saya beri harga 10.000 per bungkus. Harganya itu saya sesuaikan dengan harga pasar. Selanjutnya, D. Promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara dalam usaha meningkatkan penjualan. Rencananya, saya akan melakukan promosi di sosial media seperti WhatsApp dan sosial media lainnya. E. Distribusi. Tempat penjualannya, saya ingin menjualkan produk saya kepada masyarakat sekitar daerah saya, dan saya juga ingin produk saya ini terkenal sampai ke daerah luar. Yang kelima, analisis persaingan. A. Strength. Produk siomay kering menggunakan bahan yang berkualitas. Produk ini tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia lainnya. Memiliki cita rasa yang gurih, lezat, dan juga pedas. B. Weakness. Kurangnya informasi konsumen terhadap siomay kering karena masyarakat bisa mengenal siomay yang dimakan bersama kuah kacang. Kurangnya modal untuk memulai usaha, terutama untuk mendesain kemasannya. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu naik. C. Opportunities. Besarnya minat masyarakat terhadap jajanan unik dan pedas. Harga sangat terjangkau. Yang keenam, program pemasaran. Untuk saat ini, proses pemasaran yang saya lakukan adalah mempromosikan produk saya ini sekitar daerah saya, dan rencananya saya juga akan menjual secara online.